masjid ini juga diramaikan pada sore hari oleh TPA, ya. TPA yang dibawakan oleh teman-teman atau ibu-ibu Aisyah. Gitu. Alhamdulillah kemarin sudah diakreditasi, Mas Selamat, ya, diakreditasi dan nilainya baik begitu, nilainya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Jamaah sholat subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya terutama tamu kita dari komunitas Bikers Subuhan Jogja, luar biasa dari namanya. Ini adalah menurut kami adalah satu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu jenis jihad fisabilillah kalau menurut saya. Karena apa? Karena berkeliling untuk menegakkan tuntunan atau perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan agama Islam. Ini luar biasa. Dan alhamdulillah lagi masjid kami yang berada di tengah sawah ini, di tengah percetakan bata, ya, bata untuk membangun itu, kok ya yang dipilih gitu. Ternyata Mas Tulus mana ya? Oh, di belakang. Iya. Oh ya, itu ya. Ini putranya teman saya, Pak Sumardiono, juga masih masuk komunitas juga, ya. Alhamdulillah. Pak Sumardiono adalah termasuk juga jamaah rutin di sini kalau subuhan, begitu. Maka mungkin itu salah satu incaran juga, ya, yang diusulkan oleh beliau itu. Itu loh Masjid Umar bin Khattab, kalau subuhan masih agak sepi. Begitu ya. Jadi tujuan bapak-bapak semuanya dari komunitas Bikers kelihatannya memang seperti itu, ya. Jadi mencari masjid yang kelihatannya harus dimotivasi untuk supaya makmur masjidnya, ya. Alhamdulillah. Maka atas kehadiran bapak-bapak dari komunitas Bikers Subuhan Jogja, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan Bapak semuanya. Kemudian sekilas saja, ya, untuk sekedar pemahaman Bapak Ibu Bapak semuanya, bahwa masjid ini dimulai diletakkan batu pertama itu kalau tidak salah, ya, 2017 akhir. Kemudian dimulai dibangun 2018 awal. Dan sudah mulai nyaman seperti ini itu mulai sekitar 4 tahun yang lalu, ya. Sudah mulai hangat, ya, dindingnya sudah rapat, sudah aman untuk anak-anak dan sebagainya. Itu mulai 4 tahun yang lalu. Walaupun sampai sekarang masih ada yang masih kurang nyaman di sebelah utara itu. Sebelah utara pintu itu masih ada dinding yang masih kosong, ya, masih seperti beteng, padahal sebetulnya harusnya naik sampai atas. Karena belum mampu membeli jendela kaca seperti selatan itu. Nah, ini kita masih menabung, ya, menabung untuk bisa melanjutkan pembangunan dinding yang sebelah utara itu. Nah, mudah-mudahan nanti dari Bapak komunitas bisa memberikan arahan atau channel atau untuk bisa kita
manfaatkan ya untuk mencari pendanaan itu. Seperti itu. Dan karena ini masjid masih di daerah Jati, tapi paling selatan ya, Dusun Jati paling selatan. RT 1 nih Pak Slamet ya. RT 1 padahal semuanya ada berapa? 8 RT Pak ya. 8 RT. 8 itu sampai paling utara dan barat. Ini yang paling selatan. Berada di tengah sawah, sehingga ya seperti itulah jamaahnya merangkaknya pelan-pelan gitu ya. Seperti ini kita sudah nyaman Bapak. Ketika zamannya Pak Paidi dulu, awal-awal dulu itu masjid ini kita sudah berjamaah, itu belum ada dindingnya, tinggal pilar-pilar dulu, baru pilar-pilar saja. Maka ketika subuhan hanya 3-4 orang Pak Paidi, 5 orang paling banyak itu kebetulan tengah-tengahnya kita berjamaah kok yuk hujannya datang ya, kok yuk pakai angin. Masih ingat Pak Edi itu belum pakai karpet tapi pakai tikar. Ketika anginnya datang tikarnya ngerundung. Jadi kita sholatnya sambil mikir aduh hujan gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti ya tidak kategori sebagai tidak khusyuk, karena memang kita juga mendengar hujan datang dan sebagainya. Seperti itu keadaannya. Tapi alhamdulillah kita sudah tertutup, sudah rapi, sudah nyaman. Dan semakin banyak jamaah, terutama ketika sholat Jumat, maka kita berkehendak untuk memasang AC supaya lebih nyaman ketika melaksanakan ibadah sholat Jumat, karena memang kan siang hari itu lebih panas. Begitu secara singkatnya. Dan kemudian ini juga masjid ini juga diramaikan pada sore hari oleh TPA, ya. TPA yang dibawakan oleh teman-teman atau ibu-ibu Aisyah. Gitu. Alhamdulillah kemarin sudah diakreditasi, Mas Slamet ya, diakreditasi dan nilainya baik begitu, nilainya baik. Maka kita tetap mendukung karena itu sebagai regenerasi daripada kita-kita yang sudah tua gitu. Seperti itu Bapak dari komunitas Subuhan Jogja. Ini secara singkat dari masjid ini. Kami berharap dengan kehadiran Bapak-bapak semuanya ini, dengan doa dari Bapak semuanya, jamaah Masjid Umar bin Khattab itu lebih makmur, lebih bersemangat untuk berjamaah di masjid. Ya karena tamu kita itu dari komunitas baik dari Subuhan Jogja, ya yang makmur itu yang kami harapkan sangat adalah ya subuhan, ya. Ya kalau di sini rutin subuhan itu rata-rata satu saf. Itu sudah alhamdulillah ya. Pak Maryoko tuh yang duduk di tengah itu 1 kilometer dari sini. Pak Slamet juga, saya juga 1 kilometer dari utara sana. Jadi nggak ada yang dekat sini Pak. Yang dekat sini dari tetangga-tetangga sedikit itu ya 1-2 saja gitu ya. Karena sudah ada masjid yang lain. Tetapi ketika semangatnya sedang membara, itu bisa 1,5 saf sampai 2 saf. Gitu, sedang membara, yang naik kadang turun, itu seperti itu. Tetapi alhamdulillah ketika Ramadan, nah biasa ya kalau Ramadan terutama hari-hari awal itu ya bisa maghribnya, isya-nya, subuhnya itu sampai ke luar ya, ibu-ibu sampai di luar, yang kakung yang di dalam, seperti itu. Tapi biasanya sama mungkin di masjid yang lain ya, kalau tanggal-tanggal berikutnya terus semakin maju ya. Berkemajuan yang maju safnya, tapi ya yang maju safnya ya, itulah kita. Maka saya sampaikan Pak, terima kasih sekali. Satu contoh bagi kita nih dari teman-teman Umar bin Khattab, ini contoh satu
jihad fisabilillah dengan cara sendiri, artinya dengan menegakkan sholatnya. Itu apa tetanggaan masjid kami. Dan nanti mungkin kelihatannya ada acara ramah tamah nanti ya, Mas Tulus ya. Ada acara ramah tamah nanti setelah tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Yai Zuhri selesai. Kami mohon Bapak semuanya untuk ramah tamah di Serambi. Insya Allah sudah kita siapkan sesuatu yang mudah-mudahan berkenan Bapak menikmatinya seadanya ya, karena maklum ya di dusun dusun kan ya seadanya saja. Seandainya ada kekurangan dari kami dalam menanggapi Bapak-bapak dari komunitas Bikers Subuan Jogja, saya atas nama teman-teman jamaah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya hanya inilah bisa kami berikan, yang bisa kami sampaikan pada Bapak semuanya. Untuk itu atas semua kekurangan kami mohon maaf. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang panitia Bikers Subuan Jogja ingin ngecek lagi di sini gitu. Jajal ngomong tapi safnya mundur atau maju ya, bisa bertambah safnya atau tidak, mungkin nanti berapa tahun kemudian dicek ya kembali ke masjid ini untuk melihat perkembangan dari masjid kami. Kami sangat menunggu ya kedatangan dari bapak-bapak komunitas semuanya. Itu saja yang bisa kami sampaikan sebagai sambutan dari jamaah Warnoto. Ada hilaf dan salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.